Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi auzi'na naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala sholihan tardahu wa yadkhilna birahmatika fi ibadika sholihin. Teman-teman, ayah bunda, abang kakak yang rahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa diizinkan silaturahmi kembali di kajian bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Semoga senantiasa disehatkan, dijaga Allah, dan yang tak penting ya kan bersyukur atas kenikmatan iman. Karena banyak sekali orang minta solusi akan petunjuk dalam kehidupannya, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk tersebut. Yahdi mayyasha, kata Allah. Allah pilih siapa yang dia kendaki untuk mendapatkan petunjuk. Maka malam hari ini di antara jutaan umat muslim Indonesia, abang kakak, sahabat semua dipilih sama Allah. Wa anna tartuka fastami lima yuha. Dan kami telah memilihmu, kata Allah. Maka dengarkanlah. Setelah dipilih sama Allah untuk mendapatkan, sebelum mendapatkan pengabulan doa, ya ini mendapatkan petunjuk berupa ayat-ayat Quran, berupa nasihat bersama Tuan Guru kita yang insya Allah tema malam hari ini seperti yang sudah dilihat ya kan tidak kalah menariknya ya kan, tentang bagaimana membangun bekal merancang kematian yang indah. Karena sebagaimana Rasulullah mengatakan manusia yang paling cerdas di muka bumi ini adalah mereka yang mengingat kematian. Nah, semoga semua yang hadir di kesempatan Zoom kali ini adalah sahabat-sahabat yang adalah golongan-golongan orang yang cerdas. Amin Allahumma amin. Ya kan? Yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang gelisah Allah lapangkan, dan tak kalah pentingnya yang sedang jomblo Allah kasih jodoh yang terbaik biar tidak macet lagi Nusantara ini. Amin. Semangat amin ya. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, ini Tuan Guru udah hadir belum, Bin? Tuan Guru udah hadir ya? Oke. Tes. Nah, jadi saya izin malam hari ini mendampingi beliau, mengingat materi malam hari ini sangat powerful rasa-rasanya. Jadi alhamdulillah juga biasanya di Selasa yang sama ini berbenturan dengan jadwal kajian yang lain. Tapi malam hari ini lantas Allah bisa keberuntungan bagi saya pribadi untuk bisa hadir mendampingi agar malam hari ini kita bisa sama-sama belajar. Saya yakin dan percaya semua yang hadir pada malam hari ini, apapun kondisinya, apapun masalahnya, semua sedang sama-sama pingin masuk surga, betul? Yang pingin masuk surga katakan saya, berapa orang? Semua. Tahu nggak syarat masuk surga? Ada yang tahu syarat masuk surga? Ada yang tahu nggak, kawan-kawan? Ini audionya di mute ya, Bang Alvin ya? Oh, bisa dibuka nggak syarat masuk surga? Biar kita berinteraksi dulu sebelum Tuan Guru nanti. Banyak bekal, beriman, amati Allah, bertakwa, Masya Allah, iman, la ilaha illallah. Ini yang ikut ini semuanya orang-orang soleh. Jawabannya indah-indah. Amin. Ya kan salah satu syarat terpenting masuk surga adalah mati dulu. Apa? Mati dulu. Bagaimana kita mau masuk surga kalau tidak lewat mati? Betul nggak? Walaupun udah banyak minum jamu kalau tak mati-mati tidak masuk surga dia. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau pengen masuk surga, semuanya angkat tangan. Pertanyaan kedua, siapa yang pengen mati dulu? Ada? Saya. Oh, saya. Luar biasa sekali murid-murid Tuan Guru ini. Tauhidnya sudah mentok. La ilaha illallah. Belum banyak ya kan? Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi saya semangat ya. Tapi sayanya itu tidak nyambung itu. Mulutnya saya dalam hatinya saya belum lunas seperti Ustaz gitu ya. Nah, maka kan kita akan belajar. Kita semua ini adalah traveler, saya bilang. Kenapa traveler?
Sebagaimana kalau kita misalkan ingin berangkat ke Baitullah, maka bagi orang yang berangkat umroh yang harus disiapkan itu adalah kain ihram bagi laki-laki, mukena, lalu Quran, lalu baju panjang kalau musim dingin, ya kan. Akan lucu sekali orang yang berangkat ke Baitullah, tapi kalian disiapkan ada tenda, ya kan, sepatu boot atau high heel, kan nggak nyambung, bener nggak? Nah, begitulah kehidupan manusia hari ini. Dia tahu dia sedang perjalanan menuju kematian, tapi yang dia siapkan bukan bekal kematian. Nah, hari ini kita melihat fenomenal. Beberapa hari yang lalu ada salah satu penggiat dakwah sahabat kita almarhum dari Ko Stephen Indra Wibowo, yang atas izin Allah beliau memang tidak lahir dalam keadaan Islam, tapi Allah kasih hidayah, Allah izinkan beliau memeluk agama Islam, dan ternyata bukan tanggung-tanggung, bukan hanya sekedar memeluk Islam, tapi beliau memberikan hashtag dia sebagai pemulung amal soleh. Tapi bagi saya beliau bukan pemulung, tapi pemborong amal soleh. Di puncak wafatnya beliau sedang berbuat kebaikan, sedang memborong makanan daripada teman-teman yang sedang berjualan di salah satu event dakwah. Akhirnya beliau bagikan. Disitulah Allah cabut. Indah sekali. Nah, maka malam hari ini, dan faktanya Allah takdirkan begitu diwafatkan, dimakamkan kemarin di Jawa Barat, itu ramai sekali yang mengantar, banyak sekali timeline sosial media pada memposting. Disinilah kalau kita mau melihat wisuda sesungguhnya, sukses sesungguhnya kawan-kawan. Nah, maka malam hari ini kita belajar, biar bekal kita menjadi traveler sesungguhnya ini tidak salah bawa bekal. Betapa ruginya kita ketika bekal yang dibawa adalah kain ihram, kita malah bawanya celana baju ke pantai. Betapa ruginya kita. Maka malam hari ini kita belajar langsung sama guru kita. Insya Allah, semoga siapkan diri. Saran saya, ya kan, siapkan catatan, buka hati, buka telinga, mata melihat ke depan, telinga mendengarkan, otak memproses, hati merasakan, sehingga satu garis lurus, alif, ya kan? Sehingga akhirnya harapan materi malam hari ini memberikan hikmah kepada kita. Coba ulangi. Mata melihat, telinga mendengar, otak berpikir, hati merasakan. Saya tahu di antara wajah-wajah kakak-kakak bukan lagi wajah jatuh cinta, tapi wajah jatuh tempo. Nanti dulu kita. Lupakan dulu hal-hal tersebut malam hari ini, oke? Bila perlu, kalau handphone yang hari dipakai adalah handphone khusus Zoom, laptop khusus Zoom, ya kan? Ya, handphone yang khusus admin itu tulis status, mohon maaf, lagi Zoom. Kalau mau nagih besok saja, gitu statusnya. Nah, tapi kalau mau transfer, ini nomor rekeningnya, gitu ya. Nah, dan saran saya buat yang di rumah, jangan numpang sendirian. Ajak pasangan, ajak suami, ajak orang tua, ajak kerabat, nobar bila perlu. Nah, beruntung sekali malam hari ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi, coba kita sapa. Semoga Tuan Guru sudah siap. Assalamualaikum Tuan Guru, sahabat. Suaranya tidak keluar, Abi. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Sehat Tuan Guru? Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz semua jamaah semua sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, ini ada yang kebetulan, baju pun sama-sama coklat kita nih. Masya Allah, barakallahu fiik. Tuan Guru baru pulang dari Ambon ya kemarin ya? Ambon tadi malam. Allah, tadi malam baru pulang dari Ambon. Habis Ya. itu sekarang sudah di Pekanbaru. Alhamdulillah di Pekanbaru. Masya Allah. Ini malam ini ngeri-ngeri sedap materi kita nih Tuan Guru. Iya, Masya Allah. Merancang kematian yang indah. Nah, tentu apa artinya ini adalah karena semuanya pasti mati. Nah, mungkin Tuan Guru bisa cerita apa langkah, apa strategi, apa yang mesti dipersiapkan biar kita ini tak salah langkah, biar di sisa usia kita ini, karena sesungguhnya wisuda sesungguhnya ketika kita mampu melafazkan la ilaha illallah. Nah, baik kepada Tuan Guru ya kan, mungkin bisa bercerita apa sih yang harus kita persiapkan, apa yang harus difokuskan. Karena kan hari ini banyak di antara kita ini Tuan Guru
hampir 24 jam energinya, waktunya, tenaganya, begitu melek mata saja, yang difokuskan adalah apa yang sedang dikejar. Yang berharap lunas ya yang dipikirkan, hutang dipikirkan. Dia lupa ada malaikat maut sedang silaturahmi. Kan lucu sekali begitu innalillah, begitu ingat hutang, ya kan? Langsung innalillah, kan tidak enak mati kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya Tuan Guru akhirnya supaya kita ini dengan segala amanah kehidupan, tapi tak melupakan tujuan sesungguhnya. Pada Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, waktu dipersilahkan. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ustaz Ayan, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik, kakak, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad semuanya, insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat, zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam, diberikan Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati untuk menerima segala pelajaran yang baik-baik. Saya bagi kepada 5 poin. Poin yang pertama, hakikat mati. Jadi manusia ini yang paling tinggi levelnya adalah manusia yang berpikir. Karena kalau hanya sekedar makan, binatang juga makan. Di antara manusia yang berpikir itu, yang paling tinggi kualitas akalnya adalah filosof. Jadi filosof itu, filosofia. Orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Mereka hampir tidak pernah membahas tentang kematian. Karena bagi mereka kematian itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan. Kematian itu membuat putus asa. Makanya banyak suami takut cerita mati kepada istrinya. Istri takut cerita mati. Anak-anak juga dengan orang tua tidak pernah cerita mati. Cerita bagaimana liburan, cerita bagaimana nanti tamat kuliah, cerita bagaimana nikah, cerita bagaimana punya anak, punya keluarga. Mati itu sesuatu yang tidak usah disentuh-sentuh. Makanya perlu saya jelaskan pada poin yang pertama ini, kita bahas adalah bagaimana kematian dalam Islam. Jadi dalam Islam, kematian itu hanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Jadi kita ini hakikatnya di alam yang pertama namanya alam ruh, kita hidup. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah mengumpulkan semua ruh saya, ruh Ustaz Ayan, ruh abang, ruh kakak, ruh adik, ruh semua. Ketika itu kita hidup. Tapi belum ada kulit, belum ada darah, belum ada daging. Lalu Allah mengambil persaksian di situ, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukankah aku ini Rabb kamu? Lalu kita semua menjawab, bala syahidna. Kami semuanya bersaksi. Bala syahidna, kami semuanya bersaksi. Antaqulu yawmal qiyamah, pada hari kiamat nanti kamu berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak ingat. Jadi di alam ruh itu kita hidup. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina laylan nutfah. Kamu diciptakan dalam rahim ibumu 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma, hidup. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Dari air berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. Summa yunfakhu fihi ruh. Lalu ruh yang dari alam arwah tadi dimasukkan ke dalam rahim. Hidup juga. Ketika di alam arwah hidup, masuk ke dalam alam rahim pun hidup, masuk ke alam dunia ini pun hidup. Dari dunia ini berpindah ke alam yang disebut dengan barzakh. Barzakh ada disebut dalam surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhun. Antara dunia dengan akhirat ada batas. Batas itu barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air laut dengan air tawar tidak bersatu, ada pemisahnya. Begitu juga dengan antara alam dunia dengan alam akhirat tidak bersatu, ada pemisahnya. Pemisahnya itu disebut dengan alam barzakh.
ketika pindah dari alam dunia ke alam kubur, maka orang disebut dengan mati. Si fulan mati, si fulan meninggal. Diambil dari kata wafat. Wafat artinya penuh. Stephen sudah wafat. Artinya sudah penuh. Apanya yang penuh? Lan tamuta nafsun qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum rizkinya penuh dan ajalnya penuh. Itu mati. Nah, jadi kalau ditanya kenapa kita masih hidup, kenapa kita masih di dunia ini? Karena rizki kita belum penuh. Sama seperti air di dalam gelas. Dia kalau sudah penuh, dia akan tumpah. Air yang di dalam botol ini, kita isi, dia kalau sudah penuh, dia akan tumpah pindah ke luar botol. Begitu ya dengan kita. Sekarang ini kita berada di sini. Nanti kalau sudah penuh, kita akan pindah sendiri. Masalah pindahnya apakah sebelum umur 40, apakah setelah 40, apakah setelah 63? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Pindah dari alam dunia ke alam barzakh, orang menyebutnya mati. Dari alam barzakh pindah ke alam akhirat disebut dengan kiamat. Ditiupkan sangkakala, idza sama'u fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujjirat, lautan-lautan diledakkan, naik air laut ke darat, tsunami besar, wa idzal quburu mu'asirat, semua yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, pada saat itulah baru orang sadar apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau orang faham hakikat mati itu, dia tidak terlalu takut bicara mati. Sesungguhnya setiap kali ceramah, kalau abang kakak adik perhatikan, selalu saya mengatakan, kalau Abdul Somad nanti meninggal, siap bacakan Al-Fatihah? Jawabnya, siap. Nanti kalau dapat kabar Ustaz Somad meninggal, siap bacakan Allahumma firlahu warhamhu? Siap. Saya sebenarnya ingin mengajarkan, mengingatkan bahwa kematian itu sesuatu yang biasa saja. Jangan terlalu takut cerita kematian. Banyak orang ketika sedang duduk, ada salah satu yang cerita gimana kalau nanti kita meninggal, ya jangan cerita itu dulu, jangan dulu. Justru kita diingatkan dengan kematian itu supaya kita sadar bahwa kita di sini tidak lama. Saya bagi pertemuan kita ini dalam 5 poin. Poin yang pertama, hakikat mati. Mati itu hanya pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Sebagaimana kita sebelumnya sudah mengalami perpindahan. Ini bukan pindah yang pertama. Kita sudah pindah dari alam ruh ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Alam barzakh pindah ke alam akhirat. Ini sesuatu yang normal, yang biasa. Jadi jangan kalau udah cerita mati sesuatu yang horor, menakutkan, mengerikan, mencemaskan, sampai nggak selera makan, sampai kehilangan semangat kerja. Makanya perlu dibahas yang pertama, bahwa kematian adalah perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh. Dan siapapun akan mengalami itu, karena resiko dari hidup adalah mati. Resiko dari berada di dunia ini, maka hadis Nabi dalam Sunan At-Tirmidzi, karakibin, seperti orang yang musafir, istadhalla tahta syajaratin, bernaung di bawah pohon yang rindang. Kita musafir nih di gurun pasir, panas terik. Kita tidak bisa lanjutkan perjalanan. Kita berhenti sejenak di bawah pohon rindang, pohon yang rimbun. Menunggu apa? Menunggu matahari redup. Begitu matahari redup, summa raha wa tarakaha. Kita pun akan meninggalkan pohon kayu ini. Pohon kayu yang rindang ini adalah dunia ini. Coach Stephen sudah meninggalkan pohon kayu ini.
Dia lihat sudah redup, untuk apa lagi dari sini? Dia pergi. Bekalnya sudah cukup. Kita masih di sini. Kenapa? Karena kita masih mempersiapkan tenaga, tarik napas sejenak. Perjalanan masih panjang. Jadi kalau ada yang hidup di dunia ini 40 tahun, ada yang hidup 80 tahun. 80 untuk orang sekarang udah luar biasa hebat. Ingat bahwa yang akan kita hadapi ke depan jauh lebih lama lagi daripada tempat bernaung sejenak menunggu matahari redup ini. Ini tentang hakikat mati. Pembahasan yang pertama hakikat mati. Yang kedua adalah hakikat hidup. Hidup itu apa? Hidup mana yang dimaksud? Hidup di alam roh sudah. Hidup di alam rahim sudah. Hidup di alam dunia sedang. Hidup di alam barzakh nanti. Hidup di akhirat setelah kiamat. Kalau yang dimaksud hidup di dunia, hakikat hidup, maka kehidupan ada 5. Hidup di alam ruh, hidup di alam rahim, hidup di alam dunia, hidup di alam barzakh, hidup di alam akhirat. 2 yang pertama, hidup di alam ruh dengan hidup di alam rahim, tidak ada amal. Tidak ada ibadah mukallaf, taklif, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib haji, wajib umrah. Tidak ada. Setelah sampai ke kehidupan yang sekarang ini, akil balik, barulah muncul yang namanya wajib sholat. Kalau punya uang cukup nisab, wajib zakat. Sanggup melaksanakan ibadah haji, wajib haji dan umrah 1 paket. Badan sehat, akil balik, wajib puasa. Kalau perintahnya kuat namanya wajib, kurang kuat namanya sunat. Di atas sunat, di bawah wajib namanya sunat muakkad. Nanti setelah ini kita akan hidup lagi di alam barzakh. Di alam barzakh dengan di alam akhirat tidak ada amal. Jadi 2 alam sebelumnya tidak ada amal, 2 alam setelahnya tidak ada amal. Di alam yang sekarang inilah ada amal. Amal yang dimaksud adalah amal taklifi. Amal taklifi maksudnya wajib. Apakah orang yang hidup di alam barzakh itu beramal? Nanti kita bahas dalam pembahasan yang ketiga. Hakikat mati pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Hakikat hidup 5 kehidupan dan hidup yang sekarang ini yang sedang kita bahas. Inilah hakikat hidup. Bahwa kita bernafas, kita beraktivitas, kita bergerak, makan, minum, berkeluarga, jalan-jalan, silaturahim, tausiah, mendengar, melihat. Inilah hakikat hidup. Untuk apa Allah buat hakikat hidup ini? Jawabannya di surat Al-Mulk juz 29 yang selalu dibaca tiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup, maksudnya hidup di dunia ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ini tentang hakikat hidup di alam yang sekarang. Pembahasan yang ketiga. Hidup di alam barzakh. Iza matal insan, ketika manusia meninggal, inqata'a, maka putuslah amalnya. Yang dimaksud putus amalnya, amal taklifi. Amal taklifi, orangnya namanya mukallaf. Amal yang dibebankan kepadanya namanya amal taklifi. Dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa, dia tidak wajib haji, dia tidak wajib umrah, dia tidak wajib zakat. Apakah mereka yang di alam barzakh itu sholat? Kalau ada orang mengatakan, kita kalau sudah mati kita nggak sholat lagi. Nabi ketika Isra Mi'raj,
Lalu kemudian Nabi sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Mudah-mudahan Allah membebaskan Palestina dari Israel. Sampai di Palestina itu Nabi sholat. Nabi Ibrahim makmum, Nabi Musa makmum, Nabi Musa makmum, Nabi Adam makmum, nabi-nabi, semua nabi-nabi jadi makmum. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Musa sudah meninggal. Jadi kalau ada orang mengatakan orang meninggal tidak ada aktivitas. Ini buktinya mereka beraktivitas. Lalu apa yang dimaksud dengan putus tidak ada aktivitas? Yang dimaksud dengan putus itu adalah putus beban wajib. Adapun aktivitas mereka tetap beraktivitas. Makanya dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati seperti matinya batu. Seperti matinya benda mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, bal ahya, mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, mereka tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab referensi yang paling lengkap tentang hakikat kehidupan di alam barzakh setidaknya ada 2. Yang pertama kitab Roh. Sudah jadi bahasa Indonesia, judulnya ROH, Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang satu lagi judulnya Tazkirah. Tazkirah artinya peringatan. Penulisnya Imam Al-Qurtubi yang menulis tafsir Jami' li Ahkamil Quran. Di situ lengkap sekali ensiklopedia Ruh dan alam barzakh. Bahwa ketika di alam barzakh itu kita menerima segala yang kita lakukan, yang kita tanam ketika dalam kehidupan di alam dunia. Jadi apa yang sedang kita tanam hari ini, kalau padi kita tanam, itu yang akan kita tuai nanti ketika di alam barzakh. Jadi Coach Stephen sudah investasi banyak sekali. Dia sudah menanam masjid dan pesantren. Kebetulan sepekan yang lalu kami sama-sama jalan ke Jogja dengan Ustadz Salim Afillah. Dan sampai di salah satu tanah dalam perjalanan dari Jogja ketika akan ke Merapi Merbabu. Saya diminta meletakkan batu pertama. Saya tanya, ini masjid yang keberapa kok? Ini masjid yang ke-900 sekian. Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dia membuat masjid yang ke-900 sekian. Bayangkan semua masjid itu mengalir pahalanya ke Coach Stephen. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai hari kiamat. Jadi kalau beliau meninggal di bawah umur 40 tahun, kiamat 100 tahun lagi, berarti kehidupan dunia 40, ditambah sebelum kiamat 60. 2 kali lipat lebih kehidupan itu yang sudah dia siapkan. Dalam setiap acara saya bingung Coach Stephen itu sebetulnya fungsinya sebagai apa? Apakah driver? Apakah ketua panitia? Apakah tim media? Saya ke Pontianak dia ada, saya di Jogja berkali-kali dia ada. Saya pergi ke Jakarta ada terus, pergi ke Medan ada. Bawa motor membonceng, lelang dia beli juga. Jadi dia memang sudah siap sekali. Bermiliar-miliar dipakainya. Dia sudah sampai pada mengetahui hakikat hidup, hakikat mati, hakikat alam barzakh. Dia sudah sampai kepada dari pengetahuan berubah menjadi keyakinan. Jadi kalau ada orang sedekah 5.000, sementara di dompetnya ada 50.000, itu mungkin dia
yakin nggak yakin dengan alam barzah itu. Ya kalau alam barzah itu ada, kalau nggak ada, gitu kurang lebih begitulah. Ko Stephen sampai pada keyakinan bahwa alam barzah itu sangat ada. Keyakinan itu kan tidak sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Saya tidak tahu bagaimana keyakinan beliau. Apakah besar keyakinan beliau tentang alam barzah itu atau keyakinan saya. Tapi dari sedekahnya, dari lelangnya, dari dia buat masjidnya, dari ibadahnya, dia sangat, almarhum amat sangat yakin bahwa dia akan melewati alam itu dan dia siapkan sesiap-siapnya. Jadi kalau ada orang mau pergi umroh, beda dengan yang yakin dengan nggak yakin. Yang yakin mau berangkat, itu kopernya pasti penuh siap. Dari mulai minyak kayu putih sampai bumbu pecal, sampai ikan teri, goreng tahu tempe, siap semua. Karena dia sudah perkirakan nanti di hari pertama saya di Madinah, nasi Arab saya kurang cocok, berarti saya sambal terasi. Siap sasetnya, 1 hari 3 saset untuk teman kanan kiri. Berarti 9. Nanti di Madinah saya 3 hari. Nanti di Makkah begini, menunya ini. Karena dia sangat yakin bahwa dia akan berangkat. Adapun orang yang yakin nggak yakin, ya siapkan aja lah pakaian agak 2, koper udah. Kalau kebetulan dapat sepisah berangkat, kalau enggak, ya nggak apa-apa. Yakin nggak yakin dia dengan alam barzah itu. Ko Stephen amat sangat yakin dengan alam barzah itu. Maka ketika di awal COVID, dia berwakaf sekian miliar, orang heran. Dia dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang lahir dari rahim tidak dari seorang muslimah. Tapi kemudian keyakinan yang dia miliki, Masya Allah, tabarakallah. Setelah sempurna dia pun berangkat. Meninggalkan seakan-akan dia tersenyum. Tinggal lagi kita yang menghadapi kehidupan yang begitu dahsyat. Hakikat alam hidup, hakikat mati, hakikat alam barzah. Yang keempat, apa yang perlu kita siapkan? Yang perlu disiapkan yang pertama adalah semua kewajiban-kewajiban yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW jangan tinggal sama sekali. Salat, zakat, puasa, haji. Haji syaratnya kalau mampu. Adapun yang 3 lagi tinggal salat, zakat, puasa. Potong lagi zakat. Zakat kalau mampu juga sampai nisab. Maka tinggal 2 lagi. Salat dengan puasa. Ternyata puasa juga tak sanggup. Karena sakit mah, potong lagi. Lihatlah diskon Islam. Haji karena tak ada duit, batal. Zakat karena tidak cukup nisab, juga tidak wajib. Puasa karena sakit mah akut, juga tidak. Tinggal salat. Salat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Ini untuk persiapan. Persiapan berikutnya adalah laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau beri kami waktu tambahan qarib sejenak saja, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Kenapa orang yang meninggal itu mau bersedekah? Hai orang yang meninggal, kalau kami beri waktu tambahan, kamu mau apa? Kata orang meninggal itu, fa as-saddaqa, kalau kami dihidupkan 1 detik saja, hidup sejenak, habis itu balik lagi, kami mau bersedekah. Karena di alam barzakh itu, sedekah mengalir. Bangun masjid, rumah tahfiz Quran, sedekah akbar. Sedekah akbar program yang luar biasa. Jangan sampai tidak ikut. Dan Ko Stephen, saya kira di situ kelebihan dia. Jadi setiap lelang-lelang tuh saya lihat barang-barang tuh tak dia ambil. Jadi yang terakhir yang jelas di mata saya di Medan ketika lelang bros tak dia ambil. Akhirnya saya
ada di koper saya bros yang saya bawa dari Pekanbaru, saya masukkan lagi ke tas, saya kirimkan, kasihkan ke Coach Stephen, karena yang tadi itu tak dia ambil. Ini dari saya untuk kenang-kenangan aja, untuk keluarganya. Jadi memang dunia ini, dia sampai pada level melihat dunia ini seperti sayap nyamuk. Tak terlalu dipedulikannya dunia ini. Akhirnya dia, Ustadz Tengku Zulkarnain juga begitu. Bayangkan menjadi penasehat di bank syariah. Berapa itu uangnya setiap kabupaten kota. Ternyata setelah meninggal, padahal dia dari mulai sejak tahun 98 di Jakarta. Tidak ada rumahnya, ngontrak di Jakarta. Kemana duitnya itu semua? Habis. Dipakainya untuk persiapan di alam barzah. Setelah meninggal baru orang kaget, terkejut semua. Kaget semua dengan almarhum. Jadi memang saya dipertemukan Allah Ta'ala dengan orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang saya kenal dalam perjalanan dakwah, yang amat sangat yakin dengan kehidupan di alam barzah dan mereka melakukannya. Ada yang memang berbicara, kalau Ustadz Tengku Zulkarnain dia memang berbicara, tapi kalau Stephen tidak bicara. Dia lebih pada action langsung. Masya Allah, tabarakallah. Fa'as-saddaqa, kami mau membangun masjid, kami mau membuat sekolah tahfiz Quran, kami mau, habis itu selesai dengan dunia ini. Pindah, dan itulah yang akan tetap dipetik mengalir sampai pada hari kiamat. Kalau pengetahuan tentang hakikat dunia, hakikat mati, hakikat hidup itu tidak selesai, dia terombang-ambing. Makanya pembahasan pertama tadi saya bahas hakikat hidup, hakikat mati, hakikat alam barzah, apa yang perlu dipersiapkan. Siapkanlah anak yang soleh supaya mereka bangun. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak penghafal Quran yang satu hari baca Quran 2 juz mengalir. Bangun masjid mengalir. Sekolah tahfiz Quran mengalir. Pondok pesantren mengalir. Universitas mengalir. Jadi kalau kita lihat perjalanan para ulama itu, itulah yang mereka lakukan. Jadi saya pergi ke Jombang, ke makam Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ini rumahnya, ini masjidnya, dan setiap hari orang ziarah. Orang ziarah itu sedekah bawa uang, uangnya itu pun juga dipakaikan untuk menyantuni santri yang tidak mampu. Sudah meninggal dunia pun masih bersedekah. Nah, itu luar biasanya orang-orang soleh. Di Jogja saya ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini masjidnya, ini organisasinya, ini kader-kadernya. Meninggal 1923. Sekarang sudah 2022. Artinya tahun depan sudah 100 tahun. Mengalir. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Shadaqatun jariyah. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat, waladun salihun, anak yang soleh. Ada yang dapat tiga-tiganya. Shadaqah jariyah ada, ilmu bermanfaat, kebetulan dia ngajar. Waladun salihun, anak. Kalau tidak bisa semua, pilih aja salah satu. Saya tidak kaya Pak Ustadz. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tidak bisa bangun masjid, pintu masjid kan bisa. Satu sak semen kan bisa. Jangan sampai karena tidak bisa semua, tinggalkan semua. Yang terakhir, hakikat mati, hakikat hidup, hakikat alam barzah. Apa yang perlu disiapkan? Yang terakhir adalah, setelah kita paham, jangan mau selamat sendiri. Jadi apa yang kita lakukan malam ini sesungguhnya kita tidak mau selamat sendiri, kita ingin orang lain juga selamat. Sesuai dengan kemampuan kita. Menjelaskan itu kan sulit. Saya menjelaskannya melalui
Saya berusaha untuk sedemikian seefisien mungkin untuk menjelaskan ini. Tapi Coach Stephen menjelaskannya kan tidak pakai ceramah. Langsung dia kasih semua hartanya dan masuk ke hati kita. Saya ambil contoh Coach Stephen dengan Ustadz Tengku. Bagaimana mereka meyakini alam barzah itu. Sampai tak ada lagi yang ditinggalkannya untuk dunia ini. Mungkin secukupnya saja untuk keluarga. Toh rezeki mereka juga sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka jangan selamat sendiri. Jadi malam ini sebenarnya kita sedang share. Saya kira sebagai pengantar dialog kita malam ini Ustadz EN saya sudah jelaskan 5 poin. Hakikat mati, hakikat hidup, hakikat alam barzah. Apa yang perlu disiapkan untuk alam barzah yang mengalir. Dan jangan pengetahuan ini hanya untuk sendiri. Mesti di-share, dibagi. Malam ini kita bagi dan selanjutnya akan disebarkan. Saya kira sebagai pengantar dialog kita malam ini, itu dulu. Saya kembalikan ke Ustadz EN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah, salam jazak Tuan Guru. Singkat sekali, ya kan. Jadi padat, ya kan kawan-kawan. Jadi karena kita ini semuanya sedang dalam perjalanan menuju titik kumpul kita, yaitu titik kematian, maka orang yang akan selamat, orang yang akan menikmati kematian yang indah, dan tak ada satupun orang tuh melewati kematian. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Jumu'ah ayat ke-8 kan, sama-sama kita tahu, Qul innal mautal ladzi tafirruhuna minhu fa innahu mulaqikum. Ya kan, pernah ada satu cerita Tuan Guru, ada saudara kita selamat dari gempa Palu. Yeah. Jadi dari selamat dia, habis itu dia berpindah lah karena lockdown, dia berpindah dari Palu ke Makassar. Ternyata memang Allah menakdirkan batas waktunya, selamat dari gempa, perjalanan dari Palu ke Makassar, Allah takdirkan kecelakaan kendaraan. Allah. Nah artinya ini menjelaskan teman-teman semuanya, kita pasti akan ketemu titik tersebut. Nah maka yang harus kita pelajari adalah bahwa akan lucu sekali seperti Tuan Guru katakan tadi, kita ini adalah manusia yang sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang, yang sebenarnya di saat beristirahat di pohon yang rindang itu, gunakanlah untuk mengumpulkan buah. Biar ketika melanjutkan perjalanan, ada bekal. Nah, akan lucu ketika istirahat di pohon yang banyak buahnya, kitanya malah bukan mengumpulkan buah, malah sibuk main, malah mengerjakan hal, malah motong kayu, yang tidak ada hubungannya, seperti itu. Demikianlah permainan dunia ini. Nah, maka kawan-kawan, ada 5 poin penting, saya resume sebentar, yang tadi Tuan Guru sampaikan, agar kita punya sudut pandang yang clear. Satu, hakikatnya kematian. Kematian ini bukanlah sesuatu yang horor. Kematian ini hanyalah sesuatu pindah dari satu dunia ke dunia yang lainnya. Dan kita sudah pernah melewati itu. Dari alam ruh, ya kan, ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dan akan berpindah lagi berikutnya. Yang kedua, hakikat kehidupan, ya kan. Yang ketiga, hakikat alam barzah. Yang keempat, melaksanakan semua kewajiban. Yang kelima, jangan selamat sendiri. Nah, maka ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati Allah, betapa meruginya kita sudah tahu kisi-kisi daripada bekal menuju kehidupan yang akan membahagiakan nanti, yaitu kematian, karena dunia ini cuma transit seperti di pohon tadi, tapi kita tak menyiapkan bekal. Nah, maka malam hari ini kawan-kawan yang dirahmati Allah, mungkin yang kalau sudah, saya rasa kalau saya secara pribadi setelah mendengarkan Tuan Guru ini, jadi tak ada alasan lagi. Nah, Tuan Guru mungkin bisa bantu disampaikan kenapa di Quran itu selalu disampaikan begini. Orang-orang yang mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya itu selalu kalimatnya yang punya timbangan kebaikan. Nah, kalimatnya itu timbangan catatan kebaikan, catatan amal, bukan catatan hanya sekedar catatan iman. Ya kan? Nah, kenapa mungkin dari situ artinya berarti benar yang tadi dari belajar dari kisahnya Coach Stephen dan belajar dari kisahnya Tuan Tengku, almarhum Tuan Tengku Zulkarnain, berarti kan yang dibutuhkan bekalnya adalah memperbanyak
kebaikan ya Tuan Guru ya. Ya kan? Kebaikan yang sangat banyak tanpa ada iman, maka dia hanya seperti habaan mansura, debu yang dihembus angin. Oke. Banyak sekali kebaikan, orangnya sosial, dermawan, tapi tidak ada iman. Maka dia habaan mansura, debu dihembus angin. Pohon rindang, daunnya kering, datang angin kencang, hilang. Habita la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur. Nah sekarang kebalikannya, ada orang yang percaya, saya percaya bahwa saya akan mati, dan saya percaya bahwa setelah mati ini saya akan pindah ke alam barzakh, dan saya percaya menunggu hari kiamat itu nanti ada yang mengalir. Tapi dia tidak melakukan amal untuk persiapan itu. Jadi kepercayaannya itu sesungguhnya diragukan. Karena kalau dia percaya ada razia, pasti dia menyiapkan helm, STNK, BPKB, sampai semuanya, semua motor itu, sampai sepatu, dia tahu nanti kalau pakai sendal ini kena tilang. Jadi kalau ada orang tidak ada persiapan, maka sesungguhnya dia tidak percaya. Percaya itu hanya di lisan saja. Maka kata Nabi, kata Allah SWT, katakanlah, waqalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui mengatakan kami percaya, kami beriman. Qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, kamu hanya baru berserah pada Tuhan. Jadi bukti bahwa percaya pasti beramal. Jadi kalau ada orang tidak beramal, berarti dia tidak percaya. Mulutnya aja yang bilang, iya beriman, percaya. Tapi dari tingkah lakunya, tindak tanduknya, dia tidak percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah. Lebih kurang begitu, Ustaz Den. Keimanan dan kebaikan itu satu mata uang ya Tuan Guru. Kalau kita lihat sahabat Nabi itu, dia baik dulu, imannya nyusul. Oke. Jadi Abu Bakar itu orang baik, Umar itu orang baik, Utsman itu orang baik, Ali itu orang baik, Khadijah orang baik, orang-orang yang dermawan. Baru kemudian keimanannya menyusul belakangan. Karena memang fitrah manusia itu baik. Fitrah orang yang jahat, dia bukan tidak percaya, dia melawan sifat bawaan pada dirinya. Imannya sebagai memenuhi syarat untuk diterima Allah SWT. Makanya banyak sekali kita ketemu dengan orang yang pulang dari Amerika, pulang dari Jepang, pulang dari Eropa, apa kata dia? Mereka tinggal syahadat aja, Ustaz. Karena amalnya udah. Karena amalnya udah ya. Tinggal syahadat aja. Masya Allah. Karena mereka di sana sangat produktif untuk berbuat kebaikan. Iya, dari mulai sumbangannya, kemudian ngantrinya, jam 1 malam lampu merah nggak mau nerobos, kita jam 1 siang nerobos. On time-nya, disiplinnya, tinggal syahadatnya aja. Masya Allah. Ya. Nah sekarang Tuan Guru, apa hubungannya antara keistiqomahan berbuat kebaikan dan beriman ini dengan kualitas hidup Tuan Guru? Kan saya tadi ngaji itu ketemu satu ayat, mungkin Tuan Guru bisa bantu menerjemahkan biar bisa jadi wawasan buat kita semua. Kan yamhullahu mayyasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapuskan dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Dan di sisi Allah terdapat umul kitab, surah Ar-Ra'd ayat ke-39. Artinya kan kalau bicara kata menghapus itu, ada takdir yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita, lalu atas izin dan ridhonya Allah, takdir itu bisa dihapus, berubah. Artinya kan seringkali kita ketemu jemaah, ketemu teman-teman tuh sudah berputus asa dengan kehidupannya. Seolah-olah
tak ada lagi pertolongan Allah. Apalagi yang sudah kajian akhir bulan, bukan lagi kajian akhir zaman, kajian akhir bulan. Ya kan? Nah, berarti Tuan Guru, apakah memang benar berdasarkan ayat tersebut, ya kan? Lalu saya korelasikan dengan hadisnya Rasulullah yang disampaikan salah satunya. Jadi nyambung dengan tema kita, ada 3 amalan yang bisa merubah takdir. 1, berbuat kebaikan. Beramallah kamu sekalian, karena beramal berbuat kebaikan akan mengubah sesuatu yang telah ditentukan. Yang kedua, bicara bab doa, ya kan? Tiada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa, hadis riwayat Tirmizi. Yang terakhir, sedekah. Bersegeralah sedekah karena bala tidak pernah mendahului sedekah. Jadi, apakah takdir dengan kita beriman dan berbuat kebaikan itu bisa dirubah, Tuan Guru? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Mana yang mau dihapus, mana yang mau dibiarkan, itu hak prerogatif Allah. Wa indahu umul kitab. Karena lauh mahfuz itu punya dia. Ayat ini bercerita bahwa dunia ini terjadi dengan program yang sempurna. Bukan tanpa perencanaan. Perencanaan Allah ciptakan makhluk namanya qalam. Makanya dia bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalam wa ma yasturun. Lalu kemudian kata Allah, wahai qalam menulislah. Lalu pena itu menulis. Wal qalami wa ma yasturun. Apa yang dituliskan oleh pena di Lauhil Mahfuz. 50 alfasana, 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita tidak tahu apa yang tertulis di situ. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hubungan kita dengan Allah itu dibangun berdasarkan husnuzon, prasangka baik. Saya tidak nanya kenapa malam ini Bang Alvin kemana, kenapa muncul Ustadz EN. Saya husnuzon. Mau ditetapkan, mau diganti, semuanya baik. Makanya hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan berdasarkan husnuzon dan ridho. Orang selalu mengatakan ikhlas. Yang tepat itu ridho. Ya kita ridho aja menerima ketetapan ini. Lalu kemudian kita ingin baik, maka kita pancing dengan amal baik. Oke. Kalau pingin baik, itu menarik sekali. Kalau pingin baik, pancing dengan amal baik. Pancing dengan amal baik. Ya. Karena baik. Allah tidak menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan orang baik. Oke. Nah, maka inilah yang artinya kalau kita lihat tadi dari 2 saudara kita yang Tuan Guru ceritakan, yang muncul kan selalu kalau kita tuh sedang mentakziah seseorang, pasti yang muncul tuh jarang orang bilang dia ini cerdas, dia ini kaya, enggak. Pasti yang muncul dari semua kesaksian orang, baik dia di waktu semasa hidupnya. Gitu ya Tuan Guru ya. Maka tugas kita meninggalkan kesan baik kepada setiap orang atas usia yang Allah sudah berikan. Anak-anaknya baik, keluarganya baik, dia dermawan, sering ke masjid. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal itu sebut baik-baiknya, kata Nabi. Uzkuru, sebutlah mahasin, kebaikan-kebaikan mautakum. Orang yang sudah meninggal di antara kamu, sebutlah cerita kebaikannya, karena itu bagian dari dakwah. Orang inspiratif, sehingga orang lain terinspirasi untuk beramal, mengalir juga pahalanya untuk dia. Cerita tentang Coach Stephen, kita ceritakan itu, bukti-bukti yang pernah berapa masjidnya diusut tuh, diceritakan masjid yang ada di sini, yang di sini, yang di sini. Saya hanya tahu di beberapa tempat. Lelang-lelang itu di total, kalau ada yang bisa ngitung, berapa total lelang-lelang dia setiap, waktu kita di Pontianak, berapa, waktu di Medan. Ada nggak yang menghitung lelang Coach Stephen itu? Masya Allah. Ya. Baik, dari penjelasan Tuan Guru tadi mulai mengerucut. Merancang kematian yang baik, maka kata kuncinya perbanyaklah buat baik.
Saya izin membacakan pertanyaan-pertanyaan. Saya prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita malam hari ini, Tuan Guru. Fadhal, Ini Ustaz. ada Kak Feriza. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, izin bertanya. Misal kita ingin beramal ke masjid dengan atas nama orang tua yang sudah meninggal. Apakah amalnya mengalir untuk orang tua yang sudah meninggal saja atau mengalir juga ke kita sampai akhirat? Silakan Tuan Guru. Pahalanya mengalir untuk anak yang berwakaf, juga untuk orang tuanya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya hadis Sa'ad ketika dia bertanya ke Nabi, Ummi matat, ibu saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya mengalir untuk dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang afdal? Kata Nabi, saqyul ma, bersedekah air. Lalu Sa'ad pun menggali sumur. Maka air mengalir sumur itu pahalanya untuk Sa'ad dan juga untuk ibunya yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau jamaah menyumbang sumur bor, sedekah air minum, maka dia dapat pahala, almarhumah juga dapat. Begitulah hendaknya kita beramal. Dan bedanya antara untuk orang lain dengan untuk orang tua kandung, kalau untuk orang tua kandung, otomatis. Tapi kalau untuk orang lain, mesti dia sebutkan. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa surati Yasin. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah, pahala bacaan Yasin kepada almarhum fulan. Karena dia tidak ada hubungan nasab. Tapi kalau untuk orang tua, otomatis dia dapat, maka almarhumah orang tuanya pun dapat. Maka beruntung sekali lah orang yang ketika dia memasukkan anaknya ke pesantren menjadi penghafal Quran, maka anak itu membaca Quran satu hari minimal 2 juz, takut hafalannya hilang. 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun 24 kali. Berarti pahala mengalir untuk dia dan anaknya juga dapat. Lalu kemudian dia support pesantren itu. Dia dapat lagi. Jadi bertambah-tambah, berkelipatan-kelipatan lah yang dia lakukan itu untuk persiapan dia di alam barzakh. Bayangkan yang meninggal tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahun depan 2023, berarti sudah 100 tahun. 100 tahun ini mengalirlah pahala ke makam beliau. Dari masjidnya, muridnya, kadernya, universitasnya berapa. Pondok pesantren berapa. Yang jadi ustadz, alim ulama yang berdakwah ke pedalaman berapa. Kita, apa yang kita lakukan? Inilah yang sedang kita bahas malam ini. Supaya dengan cerita mati kita makin semangat hidup. Bukan setelah membahas mati ini lalu kita kehilangan semangat hidup. Supaya dengan cerita mati kita semakin semangat hidup. Makin semangat cari duit, makin semangat mau bangun masjid. Kalau Coach Stephen sebelum meninggal sudah bangun masjid yang ke-90 sekian, kita bagaimana? Baru tahu saya rahasianya. Kenapa Tuan Guru kita makin hari makin tambah muda wajahnya gitu loh. Ya salam. Tambah glowing ya kan. Ya, karena tiap hari mengingat kematian. Nah artinya makin semangat hidup, makin produktif, sel-selnya bertumbuh. Masya Allah. Malam ini mungkin malam terakhir saya. Allahu Akbar. Maka saya mesti berkata baik ke Ustadz EN supaya kesan terakhir. Saya mesti menyapa jamaah ini dengan kalimat yang terbaik, dengan tausiah yang terbaik. Karena tidak ada jaminan bahwa Selasa depan kita jumpa lagi. Kita selalu berpikir malam ini malam terakhir, sehingga kita akan tahajud. Kita akan witir, kita sholat sunat taubat, kita baca Quran, ini terakhir. Bahwa kita besok masih hidup, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan buah-buah di bawah pohon rindang untuk melanjutkan perjalanan. Bahwa besok kita mati, kita sudah mengisi hidup.
Jadi yang selalu membuat orang menyia-nyiakan hidup, dia anggap dia sudah jogging, sudah makan 4 sehat 5 sempurna, bapaknya meninggal umur 70, kakeknya 80. Jadi besar kemungkinan dia antara 70 dan 80. Allah. Medical check up terakhir, alhamdulillah sehat. Kayaknya mati ini masih lama. Itulah yang membuat orang tidak jadi sedekah, tidak jadi tahajud, tidak jadi beramal. Karena menganggap mati masih lama. Saya tidak berpikir begitu. Setelah beberapa kawan saya meninggal, saya meletakkan jenazah ibu saya, maka saya selalu berpikir bahwa malam ini malam terakhir saya hidup. Besok pagi saya terakhir. Bahwa setelah itu saya masih hidup, alhamdulillah, berarti Allah masih izinkan. Bahwa mati memang sudah siap untuk pindah. Mesti begitu cara berpikirnya. Masya Allah, ini malam terakhir. Sehingga kita selalu menyiapkan yang terbaik. Berkata yang terbaik, mendoa yang terbaik, Masya Allah. Baik, lanjut Tuan Guru, ini ada yang bertanya, seperti biasa, mana dahulu sedekah? Masjid kah, pesantren kah, orang tua kah? Nah ini sering sekali pertanyaan kayak gini. Menyantuni orang tua itu hukumnya wajib. Sama seperti anak dan istri. Jadi skala prioritasnya orang tua dulu. Orang tua dulu. Setelah itu, lalu kemudian antara pondok pesantren dengan masjid sama-sama sunat. Lihat mana yang paling membutuhkan. Jadi kalau masjid, tapi bukan berarti kalau sudah ngasih orang tua, lalu masjid dan pesantren tidak. Jadi pakai prosentase. Untuk orang tua sekian persen. Untuk pesantren sekian. Untuk anak yatim sekian. Sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang lebih di luar kemampuannya. Masya Allah. Baik. Dan itu udah Allah ajarkan di surah Al-Baqarah ayat 215 kan Tuan Guru ya. Urutan sedekah. Lanjut. Assalamualaikum. Ustadz Somad melanjutkan pertanyaan poin kelima tadi. Yaitu gimana kita punya kewajiban untuk tidak egois. Harus menyebarkan. Apakah ini kita ini harus jadi pendakwah dulu untuk bisa menyebarkan berbuat baik nih Tuan Guru? Itu pertanyaannya. Bedakan antara mengajar dengan mengajak. Coach Stephen itu mengajak. Mengajak. Dia tidak mengajar. Dia mengajak orang untuk lelang, mengajak orang untuk. Dia mengajak. Sekarang banyak orang, ngapain kamu dakwah? Kamu kan bukan ustadz, kamu kan bukan kiai. Dia tidak bisa membedakan antara mengajak dengan mengajar. Jadi ngajak sholat, mengajak itu kewajiban kita semua. Tapi kalau mengajar, itu memang ada ilmunya. Saya kalau disuruh ngajar bahasa Arab, saya bilang cari yang memang S1, S2, S3-nya bahasa Arab. Karena ada spesialisasinya. Saya diminta untuk mengajar public speaking. Saya tidak mau. Karena saya tidak pernah belajar public speaking. Saya arahkan ini ahli public speaking. Minta dia mengajar. Ini orang komunikasi ini ilmunya. Berarti sebagaimana firman Allah kan surah Al-Fussilat ayat 33, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi tugas kita semua ini adalah mengajak Tuan Guru ya. Apapun profesi kita, maka kita punya kewajiban untuk mengajak orang menuju jalan kebaikan, jalan Allah. Iya, jadi kalau ada polisi, tentara, pengacara, insinyur mengajak. Kemudian orang komplain, ngapain kamu ngajak? Kamu kan bukan ustadz. Dia nggak mengerti. Ajaran Islam ini ta'muruna bil ma'ruf, ngajak. Ngajak itu siapa aja yang ngajak. Adapun ngajar fikih, ngajar tafsir, ngajar hadis, itu ada ustadznya.
Hmm. Ya, ya, ya. Baik. Lanjut Tuan Guru, ini sampai 3 kali beliau nanya nih. Terkait kisah Kostipan ahli sedekah, tentu kita iri dengan beliau berbuat demikian. Namun bagaimana jika kita punya keterbatasan finansial, sedangkan kita pingin sekali banyak beramal? Kalau kita seekor gajah, bawalah sebatang kayu. Kalau kita seekor semut, bawa sebutir gula. Allah tidak membebani semut, menyuruh membawa sebatang kayu. Burung pipit, setetes 2 tetes air saja untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Supaya lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Berapa kita sanggup, berapa kita mampu. Makanya diatur skala, diatur. Ini yang wajib. Anak, istri, orang tua. Ini yang sunat. Masjid, anak yatim. Infak beras, sedekah akbar, yang 1.000 sehari, 1 bulan 25.000, tanggal merah tidak dihitung. Untuk sedekah akbar, untuk masjid, untuk itu. Jadi kalau kita tidak menunggu nantilah anak kuliah, biaya kuliah makin tinggi. Nantilah setelah anak kerja mau nikah, mau pesta, mau walimah, nanti cucu lahir, sampai mati kita tidak, dan kita mati tanpa ada bekal. Mati tak ada bekal. Mati modal nekat. Mati modal nekat. Baik, berarti sebagaimana di surah At-Tolak ayat 7, bersedekahlah dalam keadaan lapang maupun juga sempit kawan-kawan. Tuan Guru, ini ada, Masya Allah ya, ini kawan-kawan kita nih, semoga istiqomah hijrah. Ada pertanyaan yang cukup mencolok di hadapan saya sampai 3 kali di copy paste. Assalamualaikum Ustadz, apakah malaikat maut itu benar-benar ada? Dan apakah benar malaikat itu bisa mencambuk? Gitu loh Tuan Guru. Malaikat maut itu satu. Adapun malaikat-malaikat yang membantu dia menolong mencabut nyawa orang lain itu namanya a'wan, pasukannya, penolong-penolongnya. Malaikat itu jumlahnya tidak terbatas. Ada malaikat yang berkeliling Baitul Ma'mur 1 hari 70.000. Sejak diciptakan sampai hari ini, sejak Al-Baitul Ma'mur diciptakan, dia di atas Ka'bah, setentang dengan Ka'bah. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari Baitul Ma'mur, jatuhnya di atas Ka'bah. Malaikat yang bertawaf sejak Al-Baitul Ma'mur diciptakan 1 hari 70.000, sampai hari ini setiap hari 70.000, 70.000, 70.000. Malaikat itu uli ajnihatin bersayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Kalau diletakkan 1 sayapnya di ujung dunia, yang satu lagi di ujung timur, satu di ujung barat. Tapi karena dia tidak dari benda padat, seandainya dia dari benda padat, maka dunia ini sempit. Tapi karena dia cahaya tidak mengambil tempat. Kalau kita hidupkan di ruangan ini, lampu sangat banyak sekali, dia tidak ngaruh. Karena cahaya tidak mengambil tempat. Itu mengapa malam Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kenapa disebut malam sempit? Karena seandainya malaikat itu dalam bentuk batu kerikil, sudah sempit dunia ini. Qudira alaihi rizquhu, qadar itu dia sempit. Jadi malaikat maut itu satu. Penolong-penolongnya a'wan. A'wan, penolong-penolong malaikat maut untuk mencabut nyawa. Malaikat diciptakan Allah SWT dan salah satu rukun iman antuk minabillah, percaya kepada Allah, wa malaikati, percaya kepada malaikat, wa kutubi, percaya kepada kitab, wa rusulihi, percaya kepada rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, takdir baik takdir buruk. Yang tidak percaya kepada malaikat, saya tak bisa menunjukkan ini malaikat maut itu, enggak. Saya hanya mengajak kita untuk percaya. Yang tak percaya tak apa-apa, nanti dia tetap akan datang juga.
Yang tak percaya malaikat maut tetap mati dan dicabut malaikat maut. Nanti waktu dia datang barulah kau percaya. Iman, ya kan, udah jelas sekali beriman kepada malaikat Allah. Lalu, Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, apabila mati meninggal setelah pulang majelis karena kecelakaan, apakah disebut mati syahid? Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang fi sabilillah, jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya, maka matinya mati syahid. Dia masih dalam perjalanan, dan kecelakaannya itu orang yang mati kecelakaan, kalau niatnya niat baik, bukan buat maksiat, tidak minum khamar, tidak berzina, tidak judi, maka kecelakaannya itu syahid. Masuk seperti orang yang tertimpa bangunan, orang yang tenggelam, orang yang kena wabah, al-mat'unu syahid, orang yang terbakar, maka mereka semuanya syahid, dan kita berhusnuzon. Orang yang sudah meninggal dunia kita husnuzon, karena kalau kita suuzon juga tak ada untungnya. Kalau kita husnuzon, untungnya ada, ruginya tak ada. Kalau kita suuzon, ruginya ada, untungnya tak ada. Maka lebih baik kita husnuzon saja. Husnuzon saja. Baik, ini dari Abang Novi Riau. Ustadz, saya seorang guru. Bagaimana caranya ilmu saya ini bisa terus mengalir? Apa acuannya ilmu yang akan saya berikan yang berhasil? Karena saya guru bahasa Inggris. Ada anak jamaah dibawa sholat subuh menjumpai saya. Anak saya ini Ustadz lulus di UI, sastra Inggris. Saya bilang, kamu sastra Inggris, terjemahkan ceramah pendek saya dalam bahasa Inggris. Cari video pendek saya yang 2 menit, 5 menit, terjemahkan ke bahasa Inggris. Nanti cari teman kamu yang dari Fakultas Sains Teknologi, buat kamu dari bahasanya, dia dari medianya. Jadi terjemahkan, buat itu ada bilingual. Mau mendapat amal jariah, terjemahkan buku-buku, terjemah bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Syekh Ahmad Deedat punya IPCI, Islamic Propagation Center Internasional di Durban, Afrika Selatan. Menerjemahkan Quran dalam bahasa Inggris, lalu disebarkan, minta tolong Quran bahasa Inggris yang warna biru. Warna biru. Sana yang sana tuh ya tuh. Quran bahasa Inggris. Siapa yang menerjemah? Victor Marmadok. Ada orang Inggris yang menerjemah Quran, Victor Marmadok. Dia awalnya mau mencari kesalahan. Ini terjemah Abdullah Yusuf Ali. Saya dulu iseng-iseng kirim surat ke Syekh Ahmad Deedat. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Waktu di pesantren Arafah, dibalas beliau, senang sekali. Bayangkan, pada tahun 18 November tahun 93, umur saya 15 tahun waktu itu dia kirim. Terjemah bahasa Inggris. Allah. Mengalir pahalanya. Terjemahkan Sahih Bukhari, hadis arba'in, ceramah-ceramah, khutbah Jumat. Bahasa itu kan alat. Seperti pisau. Kalau dipakai untuk motong hewan kurban, dapat pahala. Kalau dipakai untuk membunuh, dapat dosa. Ustadz guru bahasa Inggris, didik anak-anak, besok kamu semuanya subuh ke Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera,
Kalian dengar ceramah Ustadz Mawardi Muhammad Saleh. Buat 10 poin buat suatu halaman. Terjemahkan ke bahasa Inggris. Nanti jadikan satu buku. Amal jariah. Kesimpulannya berarti apapun keilmuan kita, selama keilmuan itu punya kontribusi untuk agama Allah, tetap jadi jariah kebaikan, Ustaz ya? Ya, termasuk malam ini bisa kita ditonton di seluruh dunia. Bisa dinikmati, bisa disimpan, bisa diupload, bisa diedit. Siapa? Siapa? Ilmu apa nih? Ilmu multimedia. Bukan ilmu nujum. Baik, teman-teman semua yang rahmati Allah, tak terasa sudah memang waktu kita seperti biasa sudah hampir setengah 10. Mungkin Ustadz dari semua percakapan kita nanti buat kawan-kawan yang bertanya belum sempat kebalas, insya Allah nanti akan kita screenshot pertanyaannya, nanti akan dibantu sama tim daripada Ustadz Tuan Guru Abdul Somad yang akan coba menjawab. Insya Allah ada tim-tim yang kompeten untuk bisa menjawab. Tuan Guru, singkat cerita tadi menarik sekali. Artinya kesimpulannya kan semua kebaikan itu kita sebut sedekah, Tuan Guru ya. Semua kebaikan diberikan. Likulli sulama minkum sodaqah. Setiap tulang-tulang sendi ada sodaqahnya. Mengangkatkan barang orang sodaqah. Likulli tasbihatin sodaqah. Gerak lidah tasbih sodaqah. Semua perbuatan baik itu disebut dengan sodaqah. Baik gerak tulang, mau gerak lidah maupun uang. Senyum pun disebut dengan sodaqah. Sodaqah diambil dari kata sodak. Sodak artinya benar. Kalau memang benar iman kita, mana buktinya? Bukti kebenaran iman itu adalah amal. Amal itu sodaqah. Nah, tadi yang menarik itu Tuan Guru. Kenapa lah? Artinya ayat Al-Munafikun surah 63-10 itu berarti kan apa sih keistimewaan sedekah ini sehingga orang yang di kuburan pun masih minta dibangkitkan. Itu bukan minta sholat, bukan minta ngaji, bukan minta puasa, tapi kok orang yang sudah di dalam kubur minta dibangkitkan untuk bersedekah, Tuan Guru? Orang yang haji mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Orang yang haji mabrur balasannya surga. Jadi balasannya nanti dia dapat setelah hari kiamat, setelah perjalanan panjang hisab timbang amal, titian siratal mustaqim, barulah dapat dia. Tapi orang yang bersedekah langsung didapatnya di alam kubur itu. Oh. Itulah makanya ketika dia ditanya, kamu mau hidup? Mau. Kalau hidup kamu mau apa? Fa'as-saddaqah, aku mau bersedekah. Karena dia sudah melihat balasannya saat itu juga. Dan dia menyesal. Menyesal dia, kenapa dulu tidak dia bersedekah. Jadi balasan daripada sedekah itu instan langsung di alam barzakh. Oke. Ya. Itu kenapa emang di puncak kehidupan Rasul dan para sahabat justru akhirnya menolkan hartanya dengan wakaf gitu, Tuan Guru ya. Nabi SAW, nahnu ma'asyurul anbiya la nurisu. Kami tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan semuanya shadaqah. Saya ketemu dengan Habib Saggaf. Kata Habib Saggaf, orang tua beliau, Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun, tidak meninggalkan apa-apa. Diwakafkannya semua hartanya. Allahu Akbar. Saya dengar langsung. Jadi cerita itu bukan, itu kan zaman dulu. Enggak, zaman sekarang. Habib Saggaf itu masih hidup sekarang. Di Pasuruan, Pondok Dalwa. Nanti kalau pergi ke sana, tanya beliau. Kata Ustadz Somad, beliau dengar Habib bercerita seperti ini. Bagaimana cerita lengkapnya? Bahwa orang di zaman ini, dia berikan. Karena dia tahu bahwa nanti dia akan menghadap Allah SWT, itulah bekal dia. Ya. Berarti itulah kenapa akhirnya juga kaitan dengan lan tanalu hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Sedekah ini jadi penyempurna amalan, Tuan Guru ya.
Cobalah kita renung, kita pikir. Kalau kita mati malam ini. Mati kita malam ini. Rumah diambil oleh istri dan anak-anak. Mereka otomatis akan jual. Kendaraan mereka jual. Tabungan mereka bagi-bagi. Ya. SK kalau PNS putus, gajinya tinggal pensiun. Rumah, mobil, motor, uang, laki-laki tak punya perhiasan. Habis, terus yang untuk kita mana? Capek-capek ngumpulkan tidak dapat apa-apa berarti kita. Nggak ada, tak ada apa. Iya kalau anaknya hafal Quran. Allahu Akbar. Kalau anaknya tidak belajar agama, mabuk, sakau. Bodoh lagi. Istri ya 4 bulan 10 hari dia akan dipinang orang lain, habis. Habis skincare yang dibelikan, tak laku jadinya. Habis. Habis semua. Terus yang untuk kita mana? Oke. Artinya yang untuk kita itulah sedekah berarti Tuan Guru ya. Yang untuk kita, yang ismuhu Yahya itulah untuk kita. Kesebut pula. Jadi ayah bunda kawan semua rahmati Allah, inilah dia. Tapi memang kan satu-satunya di surah Al-Baqarah 268 iblis menjanjikan ketakutan untuk orang bersedekah ya Tuan Guru ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Dia selalu menjanjikan nanti kau fakir, nanti kau susah, nanti kau makan apa, nanti kau bangkrut, nanti kau melarat nanti. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setelah dibuatnya kau fakir, dibisikkannya kau fakir, lalu disuruhnya kau buat dosa. Nanti kau susah, nanti kau melarat, jangan sedekah, korupsi aja. Simpan aja di bank banyak-banyak, bunganya banyak. Akhirnya mati dalam keadaan tidak meninggalkan apa-apa. Dan tidak bawa bekal apa-apa. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, berarti teman-teman semua yang rahmati Allah, bisa kita kesimpulkan dari cerita panjang Tuan Guru hari ini, bahwasanya dalam rangka merancang kematian yang terbaik ini, tak ada lain. Amalnya adalah, dari semua amalan kita, bukti daripada kita beriman adalah berbagi, ya kan, memberi. Nah, ngomong-ngomong Tuan Guru, bicara sedekah ini, insya Allah tanggal mohon ridhonya juga, mohon doanya, ada perhelatan akbar yang akan digarap oleh guru kita Kiai Lukmanul Hakim dalam momen sedekah akbar tanggal 22 Oktober besok. Nah, artinya momen ini jadi momen di mana Kiai Lukman sudah membawa sebuah program gerakan infak beras di seluruh Indonesia berkontribusi 850 ton beras sebulan ke seluruh 140 kota. Nah, singkat cerita Tuan Guru, besok ada acara salah satu kota yang kecil di Sulawesi Selatan namanya Pinrang. Insya Allah berkumpul ribuan anak yatim penghafal Quran. Nah mungkin kawan-kawan semuanya ya kan, artinya menyempurnakan amalan kita malam hari ini bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi kita praktek gitu ya. Kita praktek. Nah dan menarik itu gini, kalau saya secara personal adalah sedekah cerdas itu adalah di mana ada momen kan, apalagi ini yatim dan para penghafal Quran sebagaimana video yang kawan-kawan lihat tadi di awal teman-teman. Nah, Tuan Guru mungkin sebagai statement closing ya kan, artinya gimana sih harusnya kita tuh sebagai seorang mukmin kalau sholat udah jelas sehari 5 kali, terus baca Quran, Allah sebutkan itu kalau bisa selalu membaca Quran. Untuk bersedekah ini Tuan Guru, kadang orang merasa Jumat dia sudah bersedekah, waktu tok tuh jalan. Yang lebih tepat gaya bersedekah sebagai mukmin sejati ini kapan atau berapa kali dalam sebulan, sepekan atau sehari? Mohon mungkin sebagai statement closing Tuan Guru. Ada sedekah 1000 sehari. Lalu kemudian 1 bulan 25.000. Supaya jangan sampai kena laknat malaikat doa Allahumma ati mumsikan talafa. Binasakanlah orang yang tak bersedekah. Dengan tiap hari itu berarti kita selamat. Oke. Lalu ada sedekah untuk masjid. Kalau yang tadi itu kan untuk santri.
Ya. ada untuk masjid. Kemudian lingkungan di sekitar kita, fakir miskin, duafa. Kita sesuai kemampuan kita. Itulah enaknya kalau kita berjamaah. Itulah makanya kita berjamaah. Karena kalau kita sendirian, itu tidak nampak dia. Tidak nampak kalau kita sendirian. Tapi kalau berjamaah, kita 1.000 orang ini. Lalu kemudian kita bersedekah berjamaah. Itu nilainya banyak. Apa yang dilakukan Ustadz EN, Ustadz Lukman, itu sebenarnya untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak menyesal. Dengan program sedekah infak beras, sedekah akbar, membahagiakan anak yatim, itu sebenarnya hanya supaya kita tidak menyesal. Nanti kita berterima kasih dengan Ustadz-Ustadz ini. Terima kasih Ustadz. Yang dulu sebetulnya asal melihat wajah Ustadz di handphone kami pun susah hati langsung. Tapi sebenarnya nanti pada akhirnya kita berterima kasih. Karena kalau tidak, kita tidak pernah ingat. Kita terus disibukkan dengan konsumtif. Akan berakhir 2022, masuk 2023, maka keluarlah semua model baru, cincin baru, gelang baru, tas baru, mobil baru. Dan kita terjebak pada lifestyle. Karena benda-benda itu nanti akan menunjukkan status sosial kita di tengah masyarakat. Kalau kita pakai branded, maka berarti kita akan tinggi. Siapa punya kerja? Wala udillannahum. Aku sesatkan mereka, kata setan. Setelah itu wala umanniyannahum. Aku buat mereka berangan-angan, berhalusinasi. Halu itu mazhab setan. Dia buat kita kena mazhab halu, berhalusinasi. Kau lah yang paling kaya, kau lah yang paling hebat. Mobil kau lah yang paling mahal. Rupanya punya dialer. Hanya untuk konten. Allahu Akbar. Setelah itu mati. Kita tidak bawa apa-apa. Inna, Masya Allah. Mau Baik. bersedekah atau tidak bersedekah, kita tetap akan mati. Mau sedekah, tidak Mau sedekah. percaya atau tidak percaya, kita tetap akan mati. Kalau kita percaya, Allah tidak untung, malaikat tidak untung. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Siapa yang beramal, amalnya untuk diri dia sendiri. Mau bakhil, mau pelit, silakan. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau percaya silakan. Yang tidak percaya akan mati juga. Akan masuk ke alam yang sama, ke alam barzakh. Hanya tinggal penyesalan. Rabbana absarna, kami sudah melihat. Wasami'na, kami sudah mendengar. Farji'na, kembalikan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Tidak ada yang balik lagi kemari. Semua yang sudah ke alam barzakh, tidak ada yang balik lagi kemari untuk bercerita. Kalau ada yang balik kemari bercerita, udah selesai. Baik, Masya Allah. Malam hari ini banyak sekali pesan-pesan nasihat mengingatkan kita agar kita tidak menjadi hamba yang merugi, ya kan? Tadi yang menohok tadi kan banyak orang tuh bertanya kan, seperti sholat udah jelas ada panggilannya. Tadi Tuan Guru menyampaikan satu hadis di mana ada malaikat yang mendoakan setiap hari bagi orang yang bersedekah, khususnya di waktu subuh, kawan-kawan. Maka daripada itu biar yang bersedekah dapat doa yang baik daripada malaikat, yang tidak bersedekah dapat doa yang buruk daripada malaikat. Nah, maka kawan-kawan semua rahmati Allah, saya izin ya kan melengkapi daripada majelis kita malam hari ini. Saya ingin tanya, ada nggak yang pingin didoakan oleh ribuan santri? Ada yang mau? Yang mau katakan saya. Ada yang mau didoakan ribuan santri para penghafal Quran? Oke. Oke, kawan-kawan semuanya rahmati Allah.
belum bisa hadir, tapi saya juga pengen ngajak. Kebetulan saya tanggal 22 Oktober ada ngisi majelis di Bogor. Tetapi ada acara yang bagus yang mana tadi itu kata Tuan Guru, sampaikan, siarkan, jangan egois, jangan sendirian. Dan saya sudah merasakan efek dari momen acara luar biasa karena satu-satunya daya ungkit perubahan dalam kehidupan manusia ini adalah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari doa dari kita kepada Allah, ya kan? Dan kadang nggak cukup dengan dua tangan kita, kawan-kawan. Kita nggak tahu bagaimana tangan kita di hadapan Allah, bersih apa enggak. Nggak cukup dengan dua lisan kita. Maka kita butuh tangan dan butuh lisan hamba-hamba Allah yang suci dan terjaga, yaitu yatim penghafal Quran. Nah, saya sekedar menginformasikan tanggal 22 Oktober besok di Pinrang, Sulawesi Selatan, dan langsung dipimpin oleh guru saya, ada perhelatan acara besar Sedekah Akbar. Mungkin Bang Alvin boleh putarkan lagi videonya, sekilas serangkaian Sedekah Akbar. Artinya agar ilmu yang kita dapatkan malam hari langsung bisa kita praktekkan. Nah, bisa sama-sama kita lihat kawan-kawan. Jadi ini dia. Adik-adik yang tersayang, kamilah orang yang paling bahagia hari ini. Ini Sedekah Akbar di datang dari Bandung. seluruh Indonesia yang melayani adik-adik semua. Saya tahu mereka ini banyak semua anak yatim penghafal Quran yang qualified kita kumpulkan. Saya tahu teman-teman datang ke sini aja belum tentu punya uang kembali lagi ke daerahnya untuk bertemu sama adik-adik semuanya. Bela-belain datang ke Bandung naik kereta api, naik bus, numpang untuk bisa jadi pelayan, melayani, membahagiakan dan muliakan adik-adik semuanya. Nah, ini yang jadi pohon doa. Kalau ada orang yang paling saya sayang, inilah orang yang paling saya sayang. Berapa banyak ayat Quran setiap hari yang kita dengarkan? Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang setiap hari kita lihat? Berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah kita simpan dalam hati kita? Quran juga bisa menjadi sahabat kita semua, bisa menjadi penolong kita semua, bukan hanya sekedar di lisan, tapi ada di dalam hati kita, dan benar-benar Quran itu juga ridho menolong kita nanti di yaumil hisab insya Allah. Mudah-mudahan kita kasih makanan yang terbaik. Bukan sedang kumpul hari ini di dunia, kumpul di ruangan ini, tapi juga susah kita dipandai insya Allah nanti kita bisa reuni kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kawan-kawan lihat gimana ekspresi mereka makin screen. Abang-abang pasca sini, teman-teman relawan yang pakai baju hitam-hitam.
Biasanya kalau cuma sekedar jadi pengetahuan. Nah, saya bersama guru-guru ya kan punya program memuliakan anak yatim penghafal Quran, bukan hanya di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Nah, saya mengajak seluruh keluarga besar di majelis kajian bersama Tuan Guru ini untuk praktek. Caranya sederhana, di sini ada momen sedekah akbar, dan ini artinya dari awal sudah saya sampaikan. Adapun rezeki ataupun kepercayaan amanah yang dikumpulkan malam hari ini, ya kan bukan hanya buat sedekah akbar, tapi kita menggunakan momen ini. Maksudnya manfaatkan momen ini, rugi. Kenapa? Kalau nggak manfaatkan, karena ada ribuan yang sedang kumpul. Artinya ada kebutuhan, kita pengen ngasih kado yang terbaik, pengen kasih hadiah terbaik buat adik-adik kita. Kawan-kawan tinggal buka dukung.sidak.id/SAI/sidak. Oke, dukung.sidak itu linknya ada di Zoom, ya kan? Di kawan-kawan dilihat linknya di Zoom, di YouTube dan sebagainya. Tinggal pilih mau sedekah rutin, itu bisa nanti ke auto debit setiap hari, jadi menyelamatkan kita dari laknat malaikat subuh. Nah, atau klik infak sekarang. Nah, pilihannya bisa dipilih atau nominal lainnya. Mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, tidak masalah. Artinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Nah, yang mahal di momen kali ini adalah silakan tulis pesan dan doa dari kawan-kawan semuanya. Yang jomblo berharaplah, silakan. Yang berharap kebahagiaan rumah tangga, silakan. Mau dapat anak keturunan, silakan. Karena di momen ini akan ada ribuan anak yatim penghafal Quran akan angkat tangan berdoa dan dipimpin langsung oleh Kiai Luqmanul Hakim. Kawan-kawan bisa lihat video-videonya di Sedekah Akbar di YouTube banyak sekali. Jadi di platform dukung.sidak.id/SAI/sidak, kawan-kawan nanti bisa masukkan malam hari ini, ya kan? Karena kita tak akan pernah tahu, ya kan? Sebagaimana tadi banyak sekali ayat-ayat yang sudah disampaikan Tuan Guru. Dan yang paling penting sebenarnya bukan mereka yang butuh kita, kitalah yang butuh mereka. Kitalah yang butuh untuk orang mau menerima sedekah kita, teman-teman semua yang rahmati Allah. Nah, yang paling mahal, kenapa saya ngajaknya pas momen ini? Kenapa? Karena ada momen berkumpul sehingga kita bisa mendapatkan leverage dari doa, ungkitan doa. Lanjutkan pembayaran, tinggal pilih sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, fasilitas yang ada. Nah, begitu teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa ada kode uniknya. Nah, seperti itu, saya doakan yang menyegerakan praktek, semoga Allah juga menyegerakan pertolongan dalam kehidupannya. Allah kabulkan hajatnya, Allah mudahkan urusannya. Seberapa semangat kita mengejar Allah, seberapa semangat juga lah Allah menghadirkan pertolongannya. Begitu ayah bunda, teman-teman semua yang rahmati Allah dimanapun berada, insya Allah semoga majelis malam hari ini Allah rahmati, ya kan, kita semuanya. Kita doakan Tuan Guru yang sudah istiqomah meluangkan waktunya. Saya tahu kemarin cukup lelah, perjalanan panjang. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kawan-kawan yang belum sempat terbalas pertanyaannya, nanti insya Allah akan ada tim bersama Tuan Guru akan membantu karena keterbatasan waktu kita. Jadi kesempurnaan majelis kita malam hari ini bukanlah hanya sekedar pengetahuan, tapi juga masuk di dalam penerapan praktek. Karena yang dilihat Allah tadi kita belajar keimanan sebagai pengetahuan, praktek belajar kebaikan. Dan yang dicatat Allah adalah kedua-duanya, puncak kebaikan. Begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah, jangan tunda lagi, ya kan? Manfaatkan momen ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak pernah tahu. Yang pasti hari ini Allah sudah titipkan. Bisa jadi inilah petunjuk daripada Allah akan hajat-hajat yang sedang kita harapkan. Oke. Saya closing terakhir sebagai penutup. Bang Alvin coba bisa tampilkan, tambahkan sedikit. Surah Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah, kalau kawan-kawan di rumah, ini rumus agar doa dikabulkan Allah. Kawan-kawan kalau di rumah buka surah Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah ayat 186. Di mana Allah berfirman, ya kan? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
maka akan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Nah, banyak di antara kita, saya yakin siapapun yang hadir malam hari ini, semuanya sedang punya doa, sedang punya harapan. Pertanyaannya, kita tuh seringkali hanya sekedar minta doa. Tapi lupa syarat bagaimana Allah mengabulkan doa. Ternyata Allah sampaikan, ada kalimat berikutnya daripada ayat ini. Falyastajibu li wal yu'minu bih. Kawan-kawan perhatikan. Falyastajibu li. Nah, ini rumus agar doa mau dikabulkan. Maka hendaklah mereka, wahai fulan, fulana, kau mau doaku kabulkan? Gampang kata Allah. Syaratnya satu, hendaklah kau penuhi perintahku dan tetap percaya sama aku. Nah, maka sempurnalah majelis malam hari ini. Kita sedang meminta, ada yang sedang minta jodoh, minta kerjaan, minta bisnis, minta pertolongan, minta rumah tangga bahagia. Oke, aku tampung permintaanmu kata Allah. Kalau kau mau, lakukan perintahku. Nah, nanti bagaimana cara mengabulkannya? Itu urusan aku, karena itu hak prerogatifku. Apa perintah Allah malam hari ini? Dari semua rangkaian panjang tentang materi, menyiapkan merancang kematian, ujung-ujungnya kata Allah, penyempurnanya berbuat kebaikan. Nah, maka saya tak pingin sendirian. Saya ingin mengajak saudara-saudara saya semuanya, bukan hanya sekedar saya, tapi ngajak teman-teman semua jadi bagian melakukan kebaikan ini. Nah, antum boleh sedekah besok, lusa, minggu depan, bulan depan, terserah. Tapi tanggal 22 ini ada momen terbaik. Ada apa? Ada ribuan anak yatim berkumpul. Dan itu mereka penghafal Quran. Semoga jadi wasilah Allah penuhi janjinya di surah Al-Baqarah 186 untuk mengabulkan doa-doa kita, kawan-kawan. Insya Allah bukan hanya untuk acara sedekah akbar ini saja, nanti akan kita sebarluaskan. Kita akan bantu pembangunan dakwah di Sumatera, di Sulawesi, di Papua, dan seluruhnya. Akan kita sebarluaskan kebaikan-kebaikan ini. Ya kan? Dan kita juga support dakwah guru kita, Tuan Guru Saadu Somad, yang lagi mencetak kader di Sumatera. Semoga nanti teman-teman berkesempatan bisa datang dan silaturahmi ke pondok beliau langsung. Ada nggak yang mau kita bikin program silaturahmi ke pondok UAS? Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Nah, daurah bersama Tuan Guru live, langsung tanya jawab dan makan Indomie telur bersama. Nah, enak kayaknya kan? Datang ke pondok Tuan Guru, makan. Nah, Indomie telur bersama. Seru kayaknya. Kalau makan kambing udah biasa, makan Indomie telur. Nah, Indomie bawa masing-masing, telur bawa masing-masing, kita numpang masak di sana. Oke, tuh mau semua nanti ya. Nanti kita koordinasi sama Tuan Guru. Moga Tuan Guru ada waktu, kita rihlah, kita jalan ke sana. Tapi syaratnya penuhi dulu perintahnya. Oke? Udah pada sedekah tadi, buka .sidak, dukung .sidak.id sudah? Jadi lapar. Oke, siap ya, nanti kita atur ya. Biar kita ini bukan hanya pertemuan virtual, tapi Allah takdirkan besok kita bisa berjumpa. Ya kan? Oke, yang sudah nanti videonya kita share ke teman-teman, video tadi. Kan antum sudah sedekah dengan harta. Ayat Qur'annya jahadu fisabilillah bi amwalikum, dengan harta. Saya ngajak dengan kuota bisi wa anfusikum. Nah, nanti videonya boleh disebarluaskan. Mana tahu wasilah antum. Tadi saya tanya terakhir dengan panitia acara, gimana persiapan? Kurang 350 juta lagi Ustadz, kata dia. Untuk apa? Untuk banyak sekali hadiah yang ingin kita berikan. Oke, kita coba sampaikan ke orang-orang baik malam hari ini. Semoga yang sedekah itu kan mesti uang. Mau kasih berlian, kasih emas, ya kan? Kasih Nah, kasih yang enggak boleh ngasih mantannya, jangan, kita nggak terima mantan antum semuanya. Nah, kami sudah sudah cukup bahagia dengan pasangan masing-masing. Afwan, bisa di-share nomor rekeningnya Ustaz tadi Kak Nabila bisa buka dukung.sidak.id. Nah, ya kan? Atau rekening sedekah akbar, langsung aja tadi Bang Alvin kirim linknya lagi Bang Alvin. Nah, itu dia. Kirim linknya ke ini Bang Alvin. Ke Zoom. Nah, inilah 614 orang bertahan, inilah orang-orang dipilih Allah. Semoga jadi wasilah kita mempraktekkan sama-sama. Saya juga, ya kan? No mantan, stay halal, mantap, ya kan? Kayak gitu dia. Itu ya, sudah ada di kolom chat. Nah, itu linknya, silakan kawan-kawan. Yuk, saya mendoakan ya, kita praktek bareng-bareng, ambil mobile bankingnya. Yang tak punya mobile banking macam mana Ustadz? Numpang tetangganya. Nah, gitu. COD, belum bisa COD, jauh gitu ya.
kawan-kawan. Saya doakan sekali lagi buat semua yang terlibat dalam kebaikan ini, semoga doa ribuan anak yatim itu sampai ke langit ya Allah. Allah kabul kuasila, Allah kabulkan doa teman-teman semuanya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, nanti video-videonya jika ada. Mana Bang Alvin? Sudah berapa Bang Alvin? 30 detik yang lalu, 12 juta, Masya Allah, tabarakallah. Ayo, sekali lagi, kita selesaikan. Ya kan? Udah kayak live link, nah, tak apa-apalah. Ustaz dapat apa? Saya dapat amal soleh. Saya dapat apa? Saya ini sedang mempraktekkan, buka Bang Alvin, surah At-Taubah 103. Kenapa saya ngajak kawan-kawan? Saya ingin mendapatkan pahala dari praktek surah At-Taubah 103. Surah 9 Bang Alvin. Surah 9, naik ke atas surah 9. Ayat 103. Nah, 103 Bang Alvin. 103. Ini di ayatnya. Khuds min amwalihim. Nah, jadi kalau ditanya kenapa saya mohon maaf ya, orang jualan tanda kutip ya, jual neraka saja itu pede sekali loh. Iya kan? Dengan live berjam-jam jual neraka, mohon maaf sampai baju terbuka-buka. Masa kita ngajak orang ke surga malu-malu? Salah berarti mindsetnya. Tuh, ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan, biar yang tersisa di kawan-kawan itu yang baik-baik, jangan sampai masih ada yang kotor-kotor. Jadi tugasnya saya dan para yatim penghafal Quran ini dan para penggiat dakwah adalah mensucikan daripada apa yang kawan-kawan punya dan membersihkan mereka dan doakan. Maka saya doakan semua yang menyegerakan ini Allah segerakan juga hajatnya, karena doamu adalah ketentraman bagi mereka. Nah, sebagai juga ayat tambahan, sebuah kawan-kawan semangat Bang Alvin, mundur ayat 99 Bang Alvin, tentang kekuatan daripada bersedekah ini. Nah, bukan hanya amalan, enggak, mundur aja ayatnya, scroll ke atas, ayat 99, nah itu dia. Kita lihat, apa yang Allah janjikan. Ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, di ayat 99, Allah mengatakan, coba lihat, di antara orang-orang Arab Baduy ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan sarana dapat untuk memperoleh doa Rasulullah. Hafalah tak mantaf, ya kan? Jadi ternyata orang yang bersedekah itu dapat dua kebaikan. Satu, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dekat sama presiden, dekat sama gubernur, dekat sama pengusaha. Itu aja udah pedenya kita, senangnya minta ampun. Apalagi ini dekat sama Allah. Dapat doa daripada alim ulama, dari habaib, dari kiai, udah senang. Apalagi dapat doa dari Rasulullah, gitu. Apalagi ini yang menjadi maklarnya adalah yatim penghafal Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah begitu banyak ayat yang kita dengarkan malam hari ini. Tinggal intinya, apakah hati kita diizinkan Allah untuk menikmati ayat-ayat tersebut. Kita lihat Bang Alvin, sudah berapa update-nya? Ya, ini terakhir ya. Sebelum saya 16 juta, Masya Allah. Semoga begitu kita bangun pagi 160 juta. Amin. Dan semoga gini cara berpikirnya. Niat aja dulu. Belum punya uang Ustaz, niat aja dulu. Begitu sudah niat, nanti Allah yang datangkan. Karena sejatinya bukan uang kita juga kok. Rezekinya dari langit. Begitulah di kawan-kawan. Begitu teman-teman semua yang dirahmati Allah. Balik ke Zoom Bang Levin. Nanti kawan-kawan tinggal lanjutkan ya. Saya doakan. Saya sekali lagi tak punya kepentingan apa-apa sama antum selain hanya berkasih sayang, mendoakan. Saya juga sama seperti kawan-kawan, pernah susah, pernah di episode bawah, pernah bawa belur, pernah di episode hutang 1,8 miliar. Dan atas izin Allah begitu balik ke Quran, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, Allah akhirnya berikan kualitas kehidupan yang luar biasa. Itu yang bisa disampaikan. Tuan Guru sudah keluar ke bawah. Udah keluar ya. Baik teman-teman, saya makasih banyak. Sekali lagi saya doakan Kak Mimi masih ada. Tuan Guru mungkin kalau berkenan bisa tutup dengan doa malam hari ini, ya kan? Semoga jadi semangat mendoakan kawan-kawan. Wah, Tuan Guru masih standby, Masya Allah. Makasih banyak sekali lagi. Tuan Guru mungkin bisa kita tutup malam hari ini dengan sedikit doa buat kawan-kawan khususan yang sudah ambil bagian, terlibat untuk menolong agama Allah ini. Pada Tuan Guru, dipersilakan. Sebelum ditutup, Ustaz En. Ya, Tuan Guru. Saya minta kalau jamaah, abang, adik, kakak ada kertas, ada pena, boleh ditulis. Kalau belum ada, nanti habis tausiah nih tulis.
tulislah di situ semua harta yang ada sekarang. Allah. Kalau masih mahasiswa, apa yang punya? Dikasih orang tua motor, tulislah situ, motor. Yang udah kerja, punya rumah, tulislah situ, rumah. Motor, rumah, mobil, tanah, cincin, gelang. Setelah tulis semua, paling bawah sekali tulis mati malam ini. Allah Akbar. Lalu kemudian dari semua yang ditulis, dari mulai poin 1, 2, 3, 4 di atas tadi, motor, mobil, rumah, tanah, duit, tabungan itu semua berakhir dengan kematian. Begitu mati semua menjadi 0. Allah. Terus yang dibawa tak ada yang dibawa. Yang dibawa adalah yang sempat diwakafkan, disedekahkan. Itulah yang dibawa. Allah. Tulis itu, foto. Kalau lupa, lalai, lihat catatan itu balik. Posting. Begitu mati, semua berubah menjadi 0. Dan habis semua diambil ahli waris. Bagi yang lajang, kami kan belum punya anak istri Pak Ustadz. Diambil ibumu, diambil ayahmu. Karena mereka ahli waris. Habis semuanya. Ustadz Ustadz Lukman ingin menyelamatkan kita supaya tidak kembali 0. Supaya ada yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya Hayyu ya Qayyum, engkau yang maha hidup, maha mengatur kehidupan kami. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berfikir lurus, berkata lurus, berhati lurus, berbuat lurus. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Jadikan rezeki kami yang kau titipkan pada kami berkah. Jadi amal jariah setelah kami mati menghadapmu nanti. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilmu yang kau berikan pada kami, ilmu yang menjadi amal jariah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Amin ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, Ustadz EN, Ustadz Lukman, para asatis yang tak dapat kami sebut satu persatu, Bang Alvin Firdaus, beserta seluruh tim, beserta semua yang berkontribusi, seluruh jamaah kami, semua sahabat-sahabat kami yang pernah berbuat baik yang belum dapat kami balas kebaikannya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Yang tutup dengan su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah salam jaza. Terima kasih Tuan Guru Abdul Somad yang sudah memberikan tauji, nasihat, melanjutkan kebaikan yang sudah dirintis baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang disampaikan malam hari ini kepada kita menambah kelapangan hati kita, menambah keimanan kita, karena ayat-ayat Allah sudah datang dalam kehidupan kita. Bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Kalaulah hari ini Allah takdirkan saudara-saudara kita, almarhum Coach Stephen, almarhum Tuan Tengku Zulkarnain, Allah izinkan tampak di mata kita mengakhiri kehidupan dengan kematian indah. Didoakan ribuan orang, banyak orang. Semoga kita juga
sedang perjalanan menuju ke sana, ya kan? Dan kita juga doakan apa-apa yang dikerjakan Tuan Guru kita semoga diridhoi Allah, dijaga Allah. Pondok yang sedang dirintis, Allah takdirkan melahirkan banyak sekali ulama-ulama agar makin banyak orang-orang yang menyampaikan kebaikan di muka bumi, khususnya tanah Nusantara yang kita cintai ini. Makasih banyak Tuan Guru, makasih banyak buat semuanya. Sehat selalu buat teman-teman, ya kan, buat Tuan Guru dan tim, ya kan, Bang Ilham dan kawan-kawan. Mohon doanya. Kita tutup majelis malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru dan semuanya. Syukran Ustaz. Barakallah. Oke.